silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena acara kita ternyata berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah. Saya belum pernah juga mengikuti konferensi begini cepat ya. Karena saya datang terlambat, saya minta maaf ke teman-teman semua. Bukan bisa hadir. Karena pesawat saya 2 kali delay. Saya nggak tahu kenapa delay. Kalau saya lihat penumpang ke Jambi cukup banyak, gitu ya. Nah karena itu saya merasa sangat singkat, ya. Apalagi sekarang baru jam 2.40. Tadi saya jam 11 baru datang. Jadi buat saya hanya 3.30. Ya, konferensi ini 3 jam, 30 menit. Dan saya udah lihat proses tadi. Ada sebenarnya yang agak krusial ya, yang bisa krusial. Terutama menyangkut status Agus sebagai anggota partai. Maaf kalau saya membayangkan Agus akan tambah ketika saya mendapat informasi itu. Kemudian supaya tidak surprise, kaget, hari saya panggil. Bukan seminggu yang lalu kan? Hari apa saya panggil Agus? Hari Selasa lalu saya panggil. Dan saya marah besar. Karena saya anggap Agus tidak mengerti bahwa kita ini nggak boleh masuk partai. Pengurus PW itu dilarang masuk partai. Ketika dia masuk partai, berarti dia harus letak jabatan. Ya, itu kalau di partai. Dan saya agak terkejut ketika saudara Agus mengatakan dia sudah ada surat keluar. Jadi dalam hati saya ini nggak jadi lagi mati nih Agus. Saya pikir lewat, ya artinya nggak ada peluang lagi. Nah ini catatannya ya saudara-saudara sekalian supaya nanti jangan salah catat, jangan salah menulis. Saya takut ada yang menulis, ada yang diplesetin. Karena saya ingin umumkan bahwa Agus itu SK-nya sebagai anggota pengurus Nasdem, jabatan apa? Prasehat itu tanggal 30 Juni 2021. Ingat, setahun lalu. Ternyata Ridwan mundur 1 Januari 2022. Nah, ketika saya tanya, Agus Ridwan ini ya nggak enak kalau diteriakin. Dia nggak tahu pun dimasukkan orang namanya gitu ya. Mungkin karena dia ngetop atau apa gitu. Tapi itu pengakuannya. Begitu dia tahu, dia berinisiatif untuk mengurus surat mundur itu Januari lalu, bukan kemarin. Bukan bulan Juni atau bulan Juli, enggak. Januari tahun 2022. Kemudian disetujui oleh Nasdem suratnya tanggal 2 Jan 2022. Cepat. Nah, itu satu. Di Nasdem ya, tolong dicatat betul. Kemudian saya juga baru lihat ada orang bisa masuk 2 partai. Tapi paling tidak saya pikir ini udah main-mainan nih masuk partai ini. Nggak mungkin dong. Kalau orang serius 1 partai aja lah gitu. Berarti Agus memang nggak serius. Bisa 2 partai. Ya, kenapa? Partai lain juga ini, Partai Gerindra memasukkan nama Agus juga sebagai Dewan Penasehat. Itu 21 Agustus 2021. Jadi kalau
Nasdem tanggal 30 Juni 2021, dia 21 Agustus 2021 masuk di Gerindra, namanya masuk. Kemudian untuk ini dia udah mengajukan langsung mundur 1 Januari 2021. Lebih cepat ini, lebih belakangan. Jadi ketika saya tanya, ini ada apa? Belakangan juga dia baru tahu ini. Artinya Nasdem itu belakangan dia tahu. Jadi dia mundur langsung 1 Januari 2021. Ada suratnya di situ. Suratnya itu langsung kepada DPD atau apa, tapi langsung tembusan ke DPD. Kemudian disetujui tanggal 3 Februari 2022. Disetujui. Kenapa saya nggak datang ke sini sebenarnya kemarin? Selain ada acara saya, pertemuan antara Forum Pemret dengan 10 tokoh nasional. Rencananya kemarin, tapi yang datang cuma 6 orang. Anies Baswedan, ya, datang, Gubernur Jawa Barat. Ya, yang nggak datang itu cuman Ganjar, terus kalau Puan memang nggak diundang. Itu ada acara kemarin sampai jam 10, ya. Tapi saya juga delay. Ya. Saya tadi malam, karena itu saya libatkan tim PW itu cukup banyak. Tidak pernah sebanyak ini. Ada dari sekretaris John Permata. Dia melihat sudah memenuhi syarat atau tidak tadi apa yang kita diskusikan. Diam dia gitu, dia mencermati. Kalau dia lihat ada yang keliru, dia akan tegur Anda semua. Karena nggak ada teguran berarti Anda benar-benar aja ya. Oke. Kemudian ada Pak Ketua Bidang Organisasi. Karena konferensi ini tengah diawasin oleh JK, tengah diawasin oleh Dewan Penasehat, di take over. Karena itu wajib hukumnya tadi PW yang membimbing rapat ini. Dan sengaja kami ambil alih. Jadi prosedurnya udah ini. Nah, itu kan. Nah. Aku mau ngomong lagi. Masih ada ini. Jangan dulu stop ya. Belum stop. Muncul lagi deh nanti. Disetujui 3 Februari. Oke. Kemudian saya minta tim saya untuk browsing internet, masuk ke internet Nasdem, masuk ke Gerindra, lihat nama Agus masih ada nggak? Bahkan masuk yang didaftar ke KPU, nama Agus, alhamdulillah sudah bersih, nggak ada. Jadi itulah dasarnya tadi kenapa pimpinan sidang menyatakan sudah terpenuhi syarat-syarat Agus untuk kembali mencalonkan diri. Saya kira penjelasan saya sudah jelas ya semuanya. Jadi jangan ada yang salah nulis. Jangan dipleset. Ini organisasi kita. Pasti orang pertama yang memelihara kedamaian organisasi kita adalah kita. Tadi saya nemu ada yang masuk bukan anggota PB. Ini enggak benar. Bukan anggota PB masuk. Dan saya ketemu mereka itu di Jakarta. Saya pikir anggota PB semua. Mereka sampai ke rumah saya juga. Saya layani dia dengan baik. Ya, ternyata bukan sebagian nggak ada PB. Saya sangat tersinggung. Bukan PB ikut bicara PB. Apalagi sidang. Saya tersinggung. PB ini organisasi yang besar. Oke. Saya ucapkan selamat kepada Agus ya.
Agus, siapa Pak Paung ya. Semoga duit Anda, katakanlah duit ini ya bisa nanti membawa PW Jambi lebih bagus. Saya melihat PW Jambi belakangan ini kurang bagus. Ya, ditinggal Saman, dia udah terseok-seok. Setelah Ridwan Ambilani pecah kongsi macam-macam. Saya baru tahu kalau udah ada pecah kongsi. Bahkan ada yang mengatakan kami sudah demisioner. Dari mana pasalnya demisioner? Jadi saya ingin tekankan supaya Anda belajar organisasi. Ridwan memimpin PI, dia tahu PI itu apa. Dia tahu PDPRT. Berapa pasal kode etik itu? Berapa pasal? Siapa? Mau saya nanya. Kode etik jurnalistik berapa pasal? 11. Siapa itu? Dodi? Hah? Siapa namanya? Nama saya Jurnal Opini, Pak. Kalau Joko yang nanya udah dapat sepeda. Benar. Saya ingin begitu, ya. Jadi nanti di Jakarta bawa buku. Karena kalau Anda baca PDPRT, Anda tahu di mana hak-hak Anda. Benar. Jangan cuman maunya begini, maunya begini. Nah, ada hak Anda, tapi ada juga kewajiban. Yang belum ditagih oleh PW sampai hari ini, kewajiban Anda adalah iuran. Sebenarnya wajib. Di PDPRT ada iuran. Nah, karena Margiono nggak kasih iuran, ya saya juga nggak, malu juga saya kan. Masa kepemimpinan saya tagih iuran? Nah, Pak Margiono nggak. Tapi itu kewajiban Anda. Aji itu ada. Aji tiap 2 tahun atau setahun perbarui kartunya. Kalau nggak bayuran, nggak bakal cetak kartu. Saya teman-teman saya teman sama Aji kalau sekarang. Ya. Karena tujuannya sebenarnya untuk mengawal kebebasan pers, ya, mengawal kinerja pers, memperjuangkan kebebasan pers. Kita sama, ya. Nah, karena begini, nanti Anda akan melakukan konferensi di kabupaten kota. Bagaimana tata tertib sidang aja kita masih belajar. Karena itu bisa dipelajari, pengalaman kita bisa. Artinya nanti kita ketok-ketok yang salah di sana. Ketika itu terjadi salah semua akan dicontoh. Karena itu pelajaran. Saya dengan Pak Sasongko udah pelotongan. Saya ketua bidang daerah 10 tahun. Pak Sasongko 10 tahun ketua bidang organisasi. Kami mengawal konferensi itu, ada yang pembukaan hari Sabtu. Ini jam berapa tadi dibuka? 9:30. Di Aceh pembukaan 9:30. Hari Sabtu. Tapi kenapa baru berakhir hari Senin jam 3 dini hari? Anda udah bisa bayangkan. Saya sampai mikir, apa mau dikejar PW ini? Apa mau dikejar? Badan saya udah lelah, mata saya pucat, saya nggak mau tidur, dibangunin lagi, masalah terus. Itu karena nggak memahami PDPRT. Karena itu yang bukan haknya pun dia tuntut. Dan dia yang membimbing kita, bimbing yang salah. Ketika dibilang salah dia nggak mau. Nah gitu. Nah, karena itu saya juga yakin tadi itu teman-teman semua sebenarnya sudah paham PDPRT. Kalau tidak paham PDPRT, tidak mungkin sudah selesai konferensi jam begini. Saya tepuk tangan untuk Anda sebenarnya. Saya kira Pak, saya lebih banyak ini yang saya sampaikan ya untuk mengekspresikan rasa gembira saya
konferensi ini bisa berlangsung mulus dan saya tidak berharap diri harusnya walk out ya, tapi saya kira itu pilihan dia dan itu pilihan demokrasi juga dan kita harus hargai semua kalau pilihan-pilihan demokrasi itu. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini saya menutup konferensi PW Jambi untuk periode 2022-2027 dengan harapan ke depan PW Jambi lebih maju. Ya, cukup 3 orang CPK ini. Nanti kita selesaikan di perhatikan.